Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya, kelompok 1A, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hari ini kita berdiskusi mengenai WOG atau Wall of Government. Di sini ada tugas kelompok bahwa kita harus mencari salah satu video mengenai best practice dan kemudian dianalisis kenapa video tersebut termasuk ke dalam salah satu contoh best practice. Di sini kita tayangkan dulu video dari best practice-nya. Di sini ada video salah satu contoh dari best practice. Kita lihat bersama-sama dulu. Layanan Samsat Jabar memasuki era baru dengan hadirnya layanan e-Samsat Jabar. e-Samsat Jabar merupakan layanan pembayaran PKB, SPK, dan PNBP Tahan STNK melalui layanan elektronik. Merupakan inovasi layanan publik yang lahir dari hasil inisiasi tim internal Bapenda Provinsi Jawa Barat. Aplikasinya dibangun secara mandiri oleh Tim Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk mewujudkan inovasi ini, seluruh stakeholder Bapenda Jabar terlibat penuh dalam proses pengembangan layanan, melakukan koordinasi, membangun kesepahaman, dan membuat kesepakatan dan kerjasama dengan tim pembina Samsat Provinsi Jawa Barat, yakni Polda Jabar, PT Jasara Harja Cabang Jawa Barat, serta Bank BJB sebagai bank persepsi yang akan menyajikan layanan. e-Samsat Jabar lahir sebagai pilihan layanan bagi wajib pajak yang akan menunaikan kewajibannya, sekaligus jawaban atas sederet persoalan layanan kesamsatan, di antaranya layanan tidak praktis karena wajib pajak harus datang ke sentra-sentra layanan Samsat yang berpotensi menambah beban antrian, percaloan, dan pungli. Proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor tahunan masih manual di loket. Saluran pembayaran masih terbatas di satu bank dan hanya melalui loket kasir Samsat. Proses pengembangan e-Samsat Jabar dimulai sejak tahun 2014. Konsepnya adalah pengintegrasian sistem Samsat yang dimiliki Bapenda Jabar, sistem BPKB online Polda, sistem Jasara Harja, dan sistem perbankan. Pengembangan e-Samsat Jabar pada tahun 2014 merupakan proyek bersama pembina Samsat Jabar dengan Bank BJB sebagai bank persepsi. Salah satu output kunci hadirnya layanan e-Samsat Jabar adalah terbangunnya aplikasi switching host to host antara sistem di sisi tim pembina Samsat Jabar, yakni sistem Samsat Bapenda Jabar, sistem BPKB online Polda, sistem Jasara Harja, dengan sistem Bank BJB sebagai bank persepsi. Aplikasi ini mengembangkan modul proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor secara elektronik bersamaan dengan pembayaran PKB, SWDK LLC, dan PNBP pengusaha STNK tahunan. Modul dimaksud adalah mencocokkan nomor KTP atau NIK nasabah bank sebagai wajib pajak yang ada di database perbankan dengan nomor KTP atau NIK yang ada di database Samsat. Wajib pajak yang memanfaatkan layanan e-Samsat Jabar di ATM tetap harus melalui proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebelum melakukan pembayaran PKB, SWDK LLC, dan PNBP pengusaha STNK tahunan. Untuk bisa memanfaatkan layanan e-Samsat Jabar, wajib pajak memerlukan kode bayar untuk melakukan transaksi di ATM. Pada awalnya, untuk memperoleh kode bayar, dikembangkan layanan SMS Gateway kode bayar ke nomor 0811 211 9211. Kode bayar terdiri atas 16 digit angka yang diperoleh wajib pajak setelah mengirim SMS yang berisi nomor rangka kendaraan dan nomor KTP atau NIK. Kode bayar yang telah diperoleh wajib pajak
dipergunakan untuk melakukan pembayaran di ATM dengan sekali proses transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa layanan e-Samsat Jabar memangkas proses birokrasi layanan Samsat manual yang terdiri dari beberapa loket ke dalam satu proses transaksi elektronik. Mekanisme untuk mendapatkan kode bayar kini semakin mudah. Wajib pajak bisa memanfaatkan tanggal jatuh tempo masa berlaku pajak kendaraan yang tertera di SKPD dengan didahului memasukkan kode Provinsi Jawa Barat yakni 32 dan tanggal jatuh tempo. Misalnya, masa berlaku pajak kendaraan bermotor tahunan yang tertera pada lembar SKPD adalah 6 April 2018. Maka, saat di ATM bank, wajib pajak dapat menginput angka 3206042018. Struk sebagai bukti transaksi di ATM diakui sebagai bukti telah dilakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan diakui sebagai dokumen yang dibersamakan dengan SKPD. Inovasi layanan e-Samsat Jabar juga menciptakan perluasan layanan pembayaran. Jika sebelumnya pembayaran pajak kendaraan bermotor hanya melalui loket kasir Bank BJB di Samsat, kini berkembang menjadi multibank. Launching perdana layanan e-Samsat Jabar melalui ATM Bank BJB dilaksanakan pada 22 November 2014 untuk wilayah Polda Jabar dan dilanjutkan pada 19 Februari 2016 untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya. Setelah itu, e-Samsat Jabar juga semakin memperluas layanan bekerja sama dengan 5 bank lainnya, yakni Bank BCA yang launching pada 27 April 2016, Bank BNI pada 28 April 2016, Bank BRI pada 20 Mei 2016, Bank CIMB Niaga pada 14 November 2016, dan Bank Permata pada 22 November 2016. Dengan penambahan kerjasama tersebut, layanan Samsat Jabar semakin luas dari hanya 172 titik layanan pada tahun 2014, yaitu kantor Samsat Induk, outlet, Samsat Keliling, dan Samsat Gendong, bertambah 64.000 lebih unit ATM yang dimiliki oleh 6 bank. Pengembangan layanan e-Samsat Jabar terus dilakukan Bapenda Jabar. Tahun 2017, layanan e-Samsat Jabar khusus Bank BJB semakin maju dengan kehadiran layanan internet banking dan SMS banking di wilayah hukum Polda Metro Jaya melalui aplikasi BJB DigiPlay di akun Play Store. Layanan e-Samsat Jabar merupakan karya inovasi gemilang pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mendapat apresiasi dijadikan aplikasi best practice oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Selain itu, KPK juga memfasilitasi lahirnya nota kesepahaman untuk mereplikasi aplikasi e-Samsat Jabar dengan 17 provinsi di Indonesia pada tanggal 25 November 2016. Pada kesempatan tersebut, dilakukan pula penyerahan source kode aplikasi e-Samsat Jabar ke 17 provinsi dan penyelenggaraan workshop tutorial tentang mekanisme dan aplikasi e-Samsat Jabar. Sejak diluncurkan tahun 2014, kehadiran layanan e-Samsat Jabar mendorong peningkatan pembayaran PKB, SWD KLLJ, dan PNBP pengusahaan STNK secara non-tunai. Hal ini sesuai dengan program pemerintah yang mendorong transaksi non-tunai dalam pelayanan publik. Dan yang terpenting, wajib pajak memperoleh pilihan layanan terbaik untuk melaksanakan kewajiban pembayaran PKB, SWD KLLJ, dan PNBP pengesahan STNK. Tidak ada alasan untuk menunda, karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. e-Samsat Jabar, karya inovasi layanan publik Provinsi Jawa Barat yang praktis, mudah, cepat, efisien, dan aman. Iya, Bapak Ibu, setelah tadi menonton tayangan video tersebut, kita diskusikan kira-kira apa nilai-nilai yang ada di video tentang e-Samsat Jabar. Di sini ditulis di PowerPoint, pengertian dari WOG itu adalah Wall of Government,
adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, nanti kan video yang tadi disaksikan kita simpan di sini. Udah ditonton juga bareng-bareng. Nah, jadi dalam video tersebut merupakan salah satu praktek POG dalam pelayanan publik yang dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud adalah pendekatan WOG pelayanan administratif. Bentuk dari pelayanan administratif itu STNK ya. Kemudian pelayanan yang bersifat administratif adalah pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Praktek WOG dalam jenis pelayanan administrasi dapat dilihat dalam praktek-praktek penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu. Dalam hal ini seperti kantor Samsat. Di sini berarti bentuknya tuh yang asalnya manual kantor Samsat jadi Samsat Jabar. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu nilai-nilai yang diterapkan dari video Samsat Jabar tersebut tuh kenapa bisa disebut best practice apa gitu. Di sini saya sudah merangkum. Nanti kita diskusikan. Nah, yang pertama pelayanan elektronik. Dari pelayanan elektronik itu tuh bisa diketahui bahwa Samsat Jabar memangkas proses birokrasi layanan Samsat manual yang terdiri dari berbagai loket pembayaran dari loket A, loket B, loket C, ke dalam proses transaksi elektronik. Jadi cuma satu kali udah beres semuanya gitu. Kemudian yang kedua ada digitalisasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor khusus TNKB Provinsi Jawa Barat dalam satu aplikasi yang disebut Sambara. Di sini ada aplikasi Sambara, ini salah satu jenis aplikasi untuk pembayaran kendaraan motor. Kemudian yang kedua adanya kolaborasi. Inti dari Wall of Government tuh kan kolaborasi ya. Nah, di sini terlihat kolaborasi antara instansi Bapeda Provinsi Jawa Barat yang asalnya dengan Polda Jabar dan Asuransi Jasara Harja saja. Tapi itu tahun 2014 kan, tahun 2016 kemudian bertambah ke Polda Metro Jaya. Kemudian banknya pun yang asalnya cuma satu bank BJB, kemudian bertambah jadi ada Bank BCA, BNI, Permata, BRI, kemudian CIMB. Kemudian nilai yang ketiga adanya akutabilitas. Adanya keterbukaan atau transparansi pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Sambara seperti apa saja yang dibayarkan, berapa jumlah yang dibayarkan, metode pembayaran yang dilakukan, dan lain-lain. Kemudian menghilangkan praktik pencaloan dalam pembayaran pajak di kantor Samsat. Kemudian nilai yang terakhir adalah kemudahan transaksi. Dijelaskan di video tadi kan layanan Samsat yang dari tahun 2017 hanya 172 titik layanan yang terdiri dari kantor Samsat Induk, outlet, Samsat keliling, Samsat gendong. Jadi bertambah menjadi 64.000 titik layanan unit ATM yang sudah bekerja sama. Kemudian yang kedua ada aplikasi Sambara. Aplikasi Sambara yang tadi memudahkan penggunanya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online gitu. Yang ketiga, pembayaran bisa melalui ATM dari berbagai bank yang sudah bekerja sama, seperti Bank BJB, kemudian bisa pembayaran melalui minimarket seperti Alfamart atau Indomaret, terus maupun e-commerce seperti Tokopedia. Nah, saya baru nemu 4 berarti ya, 4 nilai-nilai sehingga bisa disebut sebagai sebuah best practice gitu. Barangkali ada tambahan dari Bapak Ibu mengenai nilai-nilai yang diterapkan dari Samsat Jabar itu. Sudah bagus. Sudah cukup ya?
sudah cukup ya. Untuk dari esensi best practice-nya udah sih. Ya. Oke. Nah, di sini juga kan diperkuat kenapa kelompok kita itu memilih video tersebut menjadi salah satu video best practice, salah satu contoh best practice. Di sini kan di video tadi udah dibuktikan ya bahwa Samsat Jabar itu sudah diberikan penghargaan oleh KPK sebagai best practice application gitu. Bahwa berarti jelas kan bahwa video tersebut tuh Samsat Jabar tuh suatu bentuk apa ya, aplikasi atau sistem yang dikembangkan oleh Bapeda Jabar yang sudah tadi kan udah Mendapat penghargaan ya. Ya, udah dapat penghargaan gitu. Kemudian selain dapat penghargaan pun KPK merekomendasikan gitu ya bahwa aplikasi Samsat Jabar ini tuh direplikasi dan diadopsi oleh 17 provinsi pada tahun 2016. Gitu. Kira-kira ada tambahan lain Bapak Ibu mengenai ada yang pernah menggunakan Samsat nggak? Sambara di sini? Kalau Sambara saya pernah. Nggak tahu Pernah. Bapak Ibu yang lain ada nggak? Pernah download aja Pak, tapi nggak dipakai lanjut. Biasanya saya pakai. Gimana Pak? Pengesahannya ke bank nggak? Pengesahan STNK? Kalau pengesahan saya ke kantornya Pak, tetap kantornya ya. Kalau dari itu sih cuma jadi, buat ini aja daftar kayak itunya ya. Ya, jadi penggunaan aplikasi Sambara tuh hanya memudahkan untuk bayar saja gitu. Tapi kalau untuk pengesahan tetap kita dilakukan di kantor Samsat. Jadi ke kantor Samsat tuh kita cuma minta cap doang lah gitu kasarnya. Iya. Jadi tidak. Yang manual juga masih ada gitu. Jadi, ya, yang manual juga masih ada. Ya, jadi kalau misalkan untuk kita yang pengen praktis gitu ya, jadi nggak ngantri, nggak ke loket ini, jadi kan lebih praktis gitu. Nah, kita yang udah tahu memang pasti lebih memanfaatkan aplikasi ini, memanfaatkan ya Samsat ini, tapi mungkin untuk sebagian masyarakat juga ada yang tidak tahu dan riweuh cenah gitu kan, masyarakat di orang Sunda mah kadang riweuh lah teu bisa sieun salah gitu kan. Nah, mungkin masih tetap manual gitu. Tapi untuk seperti ini memang sangat bagus untuk perbaikan ke depannya memang sangat bagus. Sebuah inovasi atau terobosan lah ya. Iya. Saya juga pernah menggunakan ini, tapi tidak melalui bank, tapi melalui e-commerce, Bukalapak waktu itu. Oh. Jadi pembayaran sampai ada bukti transaksi, kemudian nggak ke Samsat sih, ke bank BJB yang ditunjuk oleh Samsat, ada perwakilan, tapi lewat loket BJB. Jadi tidak harus ke Samsat juga. Nah, kenapa ada yang manual? Menurut saya itu mungkin dari aspek keamanan ya. Karena kan di saat kita pengesahan STNK itu kan harus dibuktikan dengan STNK yang akan diganti si kertasnya itu, perpanjangan pajaknya, pajak tahunannya dengan bukti KTP kan. Iya, betul. Nah, kalau seandainya tidak ada tahapan manual di akhir seperti ini kan, kemungkinan kan bisa terjadi pemalsuan data meren ya. Jadi ketika misalnya itu kendaraannya STNK-nya punya siapa, terus KTP-nya kan bisa aja nggak sesuai kan kalau semuanya berbasis digitalisasi atau elektronik. Ternyata manualnya itu untuk memastikan bahwa si pemilik STNK atau kendaraan ini benar ini orangnya. Iya. Tetap itu juga tetap harus manual. Jadi perlu juga gitu ya untuk hal seperti itu dilakukan secara manual ya. Meskipun kalau cap basahnya cap basahnya di print gitu ya, lebih mudah untuk dipalsukan kan? Iya betul.
Ada komentar barangkali Kang Dani? Mungkin dari publikasinya ya, tidak semua orang mengetahui adanya aplikasi atau adanya di Samsat ini ya. Jadi kedua-duanya yang manual juga, ada sebagian orang yang mungkin bukan anti ya, tapi lebih baik ya yang tadi ya diambil yang gampangnya, yang mudahnya. Kalau bisa nitip, kemungkinan si orang tersebut nitip. Apalagi yang ini yang berbau-bau teknologi, ada juga sebagian orang yang mungkin secara teknologinya belum kenal, apalagi harus melakukan aplikasi atau menggunakan aplikasi ini. Paling komentarnya ya perlu dipublikasikan lebih lanjut lagi, karena ya memang tidak semua orang mengetahui ataupun ingin tahu, malah ingin menggunakan. Ada yang lebih baik ya, lebih aman menggunakan yang manual, langsung datang ke Samsatnya. Mungkin seperti itu. Sosialisasinya mungkin ya Kang Dani ya. Ya, sosialisasinya. Waktu ya, saya nyari mungkin ya hanya sebatas tahu namanya saja di Samsat atau apalah, ketika dikenalkan atau ketika mereka harus menggunakan masih ini gimana, ini kayak gimana, ini gimana. Apalagi yang kayak tadi disebutkan, ya tetap saja setelah kita menggunakan aplikasi, bayarnya melalui ATM, pengesahan tetap harus datang ke Samsat. Ada juga yang menyatakan itu lebih ribet lagi gitu. Waktu saya nyari video tentang Samsat pun ada salah satu berita, tagline-nya itu kurangnya sosialisasi mengenai aplikasi Sambara. Berarti memang jelas bahwa aplikasi Sambara pun kurang itu sosialisasinya. Ya. Iya gitu. Harus mungkin malah saya baru tahu kalau aplikasi ini best-nya mendapatkan best gitu ya, mendapat penghargaan. Ya, mendapatkan penghargaan terbaik. Mungkin dari sosialisasi Sambaranya juga belum begitu optimal ya. Tapi setidaknya mengarah ke arah yang lebih baik lah gitu ya. Mungkin harus ada sedikit mungkin perbaikan diantaranya ya sosialisasi tadi. Iya. Bu Devi barangkali ada komentar, Bu? Kalau saya mungkin kalau aplikasi Sambaranya memang butuh sosialisasi banget ya, tapi selain itu juga yang dari best practice ini tuh Samsatnya Samsat Outlet Pak, Bapak Ibu. Untuk Samsat Outlet juga itu sudah menggambarkan atau mencerminkan WOG, karena di mana saja, kalaupun bahasanya kalau misalkan kita kalau saya ya asli Majalengka, misalkan punya KTP-nya STNK-nya di Majalengka, berarti kan kalau yang sebelumnya itu harus di Majalengka lagi. Tapi dengan adanya Samsat Outlet, kita bisa di mana saja, yang penting ada outletnya gitu. Selain Sambara itu, kalau Sambara kan memang kita mau di rumah, mau di mana itu kan bisa, tapi barangkali ya itu karena kurang yakin atau apa, tetap juga mungkin ada yang sebagian bilang ribet, mendingan lagi langsung ke kantornya. Tapi pas kebetulan kita lagi di daerah mana, bukan daerah asal, mungkin kita bisa menggunakan Samsat Outlet ini. Ya, berarti contoh kecil dari WOG itu sebenarnya kalau Samsat berarti itu secara keseluruhan ya udah luas gitu. Jadi bentuk kecilnya kayak Samsat Outlet, Samsat keliling gitu kan. Itu juga termasuk WOG sebenarnya. Terus aplikasi Sambara gitu. Cuman kita
kita ambilnya yang ruang lingkup samsatnya berarti secara keseluruhan. Yang keseluruhan. Berarti untuk video yang tadi cocok ya untuk tugas kelompok kali ini? Ya, betul. Cocok. Kalau untuk redaksi dari PowerPoint nanti kita tambahkan lagi aja. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ada yang ditambahkan, nanti saya share PowerPoint-nya. Gitu. Jadi untuk tugas kali ini kita simpulkan saja bahwa salah satu contoh dari best practice ya dari kelompok kita itu adalah tentang Samsat Jabar. Meskipun buah dari Samsat Jabar itu kan seperti Samsat Outlet, Samsat Keliling, kemudian aplikasi Sambara itu juga termasuk WOG sebenarnya kan, gitu. Kemudian nilai-nilai yang diterapkan tadi kan udah sesuai ya kayak pelayanan elektronik, kemudian adanya kolaborasi, kemudian akuntabilitas dan kemudahan transaksi, gitu. Barangkali ada yang mau ditambahkan lagi Bapak Ibu mengenai Wall of Government? Rasanya sudah cukup ya? Cukup. Oke, baik. Untuk diskusi mengenai Wall of Government kelompok 1A sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk diskusi hari ini. Kita ketemu lagi di diskusi kelompok selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.